Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adelia, NPM 19411253, kelas manajemen 19C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang obligasi. Introduction. Yang pertama, obligasi atau bond merupakan suatu promek atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Yang kedua, obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang ketiga, secara umum surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai per value, biasanya mulai dari 1 juta. Yang keempat, nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Yang kelima, obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Yang terakhir, suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga yang menunjukkan berapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Selanjutnya ada jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, yang ketiga obligasi pemerintahan daerah, yang keempat obligasi luar negeri. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengembang atau floating rate. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau 0. Yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang tertunda. Lalu, obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya, lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan warrant. Lalu, seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini gunanya untuk menentukan nilai imbal beli yang bersangkutan atas obligasi tersebut. Imbalan hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama imbalan hasil saat jatuh tempo, yang kedua imbalan hasil saat penebusan, dan yang terakhir imbalan hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu, misal ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko tanggal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's Standard & Poor dan Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.